Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Jumpa lagi dengan dunia hobi, masih di seputar dunia permelonan. Baik rekan-rekan semuanya, pada hari ini saya akan membahas beberapa hal tentang permasalahan pada tanaman melon. Yang sering terjadi adalah pada masa generatif dan masa pembentukan nut ataupun pembesaran buah. Salah satu yang paling penting adalah layu, ya, layu pada pohon melon kita, batang melon kita. Layu nanti besok pagi itu segar, kemudian layu dan akhirnya mati jika tidak segera diatasi. Baik, ada beberapa hal penyebab dari layu ini. Di antaranya adalah pH yang naik turun ataupun tidak stabil. Yang kedua adalah jamur fusarium. Dan yang ketiga adalah tentang residu ataupun sisa pupuk yang menguap, seperti itu, dan beberapa faktor lainnya tentunya. Baik rekan-rekan semuanya, kita akan bahas satu demi satu tentang penyebab layu ini dan cara mengatasinya. Baik rekan-rekan, yang pertama layu yang disebabkan oleh pH yang tidak stabil ataupun naik turun biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tidak teratur, seperti itu ya. Tidak teratur, panas terus tiba-tiba hujan, otomatis dengan demikian pH pada tanah media tanam kita akan drop turun. Nah, baik rekan-rekan semuanya, untuk pH ini cara mengatasinya adalah dengan cara penambahan kapur ataupun zat lain sebagai penaik ataupun penyetabil pH. Jika rekan-rekan semuanya mempunyai alat, silahkan dicek dulu pada media tanam kita ataupun lahan pertanian kita itu pH-nya bagaimana. Ketika itu positif, pH yang drop, segera ambil tindakan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan cara menggunakan kapur gamping ataupun dolomit ataupun zat lain. Kalau saya biasanya menggunakan kapur gamping itu yang untuk cat itu sebanyak 4 kilo, terus saya didihkan menjadi sekitar 20-30 liter air. Kemudian untuk keesokan harinya kita aplikasikan ke tanaman dengan cara dalam satu tangki kocor itu kita berikan 1,5 gayung besar kapur itu, kemudian kita kocorkan ke pokok ataupun ke lubang kocor tanaman kita. Nah, seperti itu rekan-rekan semuanya. Untuk rekan-rekan semuanya boleh memakai alternatif lain sesuai rekomendasi dari tempat sekitar ataupun apa yang mudah di lingkungan rekan-rekan semuanya. Baik, yang kedua penyebab layu adalah jamur, ya, jamur fusarium ataupun jamur apalah itu namanya penyebab layu. Cara mengatasinya adalah dengan memberikan anti jamur ataupun fungisida yang dari akar, ya, jangan yang dispraykan, jangan dia dari akar. Suatu contoh itu trichoderma, ataupun bisa juga dengan memakai nordok dengan dosis rendah, itu diaplikasikan dengan cara dikocorkan. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Silahkan rekan-rekan semuanya cari alternatif di sekitar rekan-rekan semuanya, cari yang paling mudah untuk pencariannya, solusinya seperti itu. Yang ketiga adalah penyebab layu itu adalah uap dari sisa-sisa pupuk ataupun sisa apapun
yang berada di sekitar media tanam kita. Nah, solusinya rekan-rekan semuanya, kalau saya ini dengan cara saya akan membuka sebagian dari mulsa ya. Jadi saya akan membuka sebagian mulsa seperti ini. Contohnya saya contohkan, kita akan buka. Nah, ini kebetulan pasak saya pakai pasak plastik ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita untuk mulsa ini kita buka seperti ini. Nah, kita seperti itu. Kita lanjutkan. Kita buka lagi. Seperti itu. Terus sebelah saja rekan-rekan semuanya, jangan dalam satu gulutan, jangan kanan kiri, sebelah saja, supaya untuk pembuangan uap dari sisa-sisa pupuk ataupun zat-zat lain yang mungkin bisa membuat efek layu pada tanaman kita itu segera menguap dengan cepat ya, seperti itu rekan-rekan semuanya. Kita lihat dari sini. Nah, kira-kira kita buka seperti itu. Nah, seperti ini kita buka sebelah ya, supaya uap dari sisa pupuk ataupun yang lain itu segera menguap dengan cepat, seperti itu rekan-rekan semuanya ya. Oke, melon kita ini sudah berumur 50-49 ya, boleh dikatakan 50 hari lah ya. Ini berarti 10 hari lagi pada masa panen. Kalau rekan-rekan menghendaki, boleh dibuka kanan kiri. Maksudnya nanti ketika setelah selesai panen juga mengurangi pekerjaan ya rekan-rekan semuanya, seperti ini. Seperti itu. Nah, jadi lahan tanaman kita biar langsung terkena paparan sinar matahari, bisa mempercepat penguapan, terus sedikit membantu untuk mengatasi jamur yang ada di media tanam kita. Baik rekan-rekan semuanya, tentunya segala sesuatu itu akan menjadi lebih optimal ataupun lebih maksimal ketika kita sudah mengetahui penyebabnya. Nah, seperti itu. Di antaranya adalah ketika terjadi layu pada tanaman melon kita cek dulu tanahnya dengan alat, mungkin dengan pH meter itu seperti itu. Jika memang positif pH yang drop, ambil tindakan untuk penormalan pH tanah. Untuk jamur itu, jika rekan-rekan semuanya mungkin dengan punya teknologi yang bagus ataupun punya rekan-rekan dari mungkin dari penyuluh pertanian ataupun insinyur pertanian, rekan-rekan bisa berkonsultasi penyebab positifnya apa, seperti itu, sehingganya ketika kita mengambil tindakan itu tepat sasaran, seperti itu rekan-rekan semuanya ya. Tapi rekan-rekan semuanya, pada pengalaman budidaya melon saya ini beberapa kali itu, ketika layu segera saya ambil tindakan dengan kocor kapur seperti itu, dan saya campurkan sedikit yang namanya antibakteri ataupun fungisida berupa Nordok, setengah sendok makan pada kapur tersebut. Kemudian pada masa-masa generatif ini, pada usia 35, untuk trichoderma ini saya berikan dosis yang agak banyak seperti itu ya, karena untuk menanggulangi atau mengantisipasi adanya jamur fusarium. Nah, rekan-rekan semua seperti itu. Nah, untuk pengecekan pada sisa uap pupuk seperti itu, rekan-rekan semuanya bisa
bisa diamati dengan cara visual ya, misalkan ataupun dengan aroma seperti itu ya. Ketika rekan-rekan semuanya pada siang hari, rekan-rekan semuanya berada di lahan pertanian, kemudian terik matahari itu terlalu tinggi, nah di situ akan biasanya akan tercium ya, seperti amonia ataupun seperti urea yang sudah lama seperti itu ya rekan-rekan semuanya ya. Itu kalau memang sudah memahami tentunya tidak akan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi bahwasanya penguapan dari residu ataupun sisa-sisa pemupukan, fungisida ataupun insektisida itu sangat tinggi. Nah, sehingganya kita segera bisa menyimpulkan dan mengambil tindakan yang tepat. Baik rekan-rekan semuanya, dari semua itu ini tidak tidak bahwasanya saya tidak pintar ataupun menggurui rekan-rekan semuanya ya. Ini hanya berdasarkan pengalaman selama saya berbudidaya tanaman melon seperti itu ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini bisa dikatakan 95% selalu berhasil. Untuk rekan-rekan semuanya silahkan mengambil solusi sendiri atau mencari alternatif yang paling mudah ataupun dengan cara-cara yang modern atau dengan cara-cara di dalam dunia pendidikan pertanian mungkin lebih tepat, lebih bagus dan lebih sempurna seperti itu untuk pengetahuan zatnya, untuk perhitungan dosisnya, bahan aktifnya seperti itu. Kalau untuk saya seperti ini yang namanya petani otodidak ya, mungkin dari faktor kebiasaan saja. Kemudian dari pengalaman pertama kita ambil catatan, kita simpulkan, nah seperti itu. Jadi guru saya pada budidaya melon ini adalah pengalaman yang berhari-hari, bertahun-tahun kita tekuni seperti itu. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sukses selalu untuk Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.